Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka ma'rifataka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala nabil hashim Muhammadin wa ala alihi wasallam taslima amma ba'du. Al-mukarramun, para ikhwan, para jamaah Masjid Al-Jabbar yang dimuliakan Allah, para ustadz, para kiai, para santri yang berkumpul di majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tema kali ini yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan fadilah ilmu. Bagi kita sebagai kaum muslimin, tentu kita mengetahui bahwa ilmu bagi orang-orang Islam adalah menjadi suatu ruh yang sangat diperlukan, karena agama kita adalah agama yang mengajarkan pentingnya ilmu dan bagaimana menjalankan ilmu. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan orang-orang berilmu itu adalah nomor ketiga setelah Allah, para malaikat, kemudian orang-orang berilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan para malaikat serta orang-orang berilmu yang objektif melihat sesuatu. Qa'iman bil qisti ini adalah berdiri tegak, melihat dengan pengetahuan. Di dalam surat yang lain, Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang berilmu beberapa derajat dibanding manusia-manusia yang tidak memiliki iman dan ilmu. Oleh karena itulah agama Islam adalah agama yang mengajarkan pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Di dalam hadis, dalam ayat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu berkait juga dengan ilmu, bahwa Rasulullah SAW diajarkan oleh malaikat untuk membaca. Membaca berarti adalah berupaya untuk mengenal, mengetahui. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran, ratusan ayat selalu mengaitkan ilmu. Bahwa disinilah Islam mengajarkan, agama yang mengajarkan tentang pentingnya ilmu. Oleh karena itulah orang-orang beribadah, meskipun dia ahli ibadah, tetapi kalau tidak memiliki ilmu, ibadahnya akan sia-sia. Sebagaimana dalam matan Zubad, Ibnu Ruslan mengatakan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beribadah tetapi tidak dengan ilmunya, maka ibadahnya itu akan tertolak karena ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi. Oleh karena itulah Bapak-Bapak sekalian, rahmati Allah, Islam mengajarkan tentang ilmu ini bukan hanya ingin diketahui saja, tetapi bagaimana ilmu itu harus diamalkan. Maka rugilah orang yang memiliki pengetahuan tetapi tidak mengamalkannya. Dan ilmu adalah sangat sakral, sangat penting, sangat suci. Sehingga di kalangan para alim ulama, bahwa ilmu ini saking pentingnya, maka perlu cara mengambil ilmu itu kayak apa. Maka di situ ada prosesnya, ada etikanya, ada ta'lim wa muta'alim. Bagaimana posisi orang berilmu itu harus dibagaimanakan kita. Harus menghormati ahlu ilmi. Bagaimana ridhonya ahlu ilmu untuk turun kepada muridnya. Oleh karena itulah ilmu ini bagi Islam sedemikian rupa memiliki posisi yang sangat penting, antara ilmu dan amal ini tidak bisa dipisahkan.
Dan proses mendapatkan ilmu itu juga ada cara-cara dan etikanya. Rasulullah mengingatkan kepada Ibnu Umar, dinukum fahuwa lahmukum wa damukum. Fangzur amman ta'khudha fakhudhu ilmu min ahli istiqamah wala ta'khudha anil ladzina malu. Perhatikan agamamu karena agamamu itu adalah darah dagingmu. Artinya ilmu agama ini harus dirawat, harus diperhatikan. Karena ilmu agama ini adalah darah daging bagi kita. Ambillah ilmu dari orang yang istiqomah mengamalkan agamanya. Jangan kau ambil ilmu agamamu dari orang yang melenceng, orang yang fasik. Jadi banyak ilmu ini kita ambil dari mana? Maka belajarlah ilmu agama dari orang-orang yang istiqomah dalam mengamalkan agama. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, proses mendapatkan ilmu ini perlu juga ada cara yang agar ilmu itu mendapatkan keberkahan. Makanya di dalam tradisi Islam itu ada harus bersanad ilmu itu. Ada guru ini punya guru sebelumnya, kemudian terus sampai kepada Rasulullah SAW. Ada sanad keilmuan. Maka kenapa dalam hadis itu ada sanad? Ada periwayatannya, ada sanadnya. Setiap materi hadis itu. Ini sama juga dengan ilmu ini. Imam Al-Ghazali membagi ilmu itu dalam dua, ilmu fardu kifayah dan fardu ain. Yang wajib bagi setiap individu adalah ilmu agama ini. Karena seseorang harus tahu menjadi seorang muslim. Dari mulai syahadat, zakat, puasa, ibadah haji, itu diatur dalam fikih. Tetapi ilmu ini tidak hanya ilmu syariat saja, ilmu hakikat rohaniyah juga harus belajar. Tidak hanya belajar fikih saja, tetapi juga ilmu batin kita juga harus tahu. Maka Imam Ghazali membagi ada ilmu zahir dan ilmu batin di dalam Islam itu. Ilmu zahir itu akidah dan fikih. Ilmu batinnya adalah bagaimana melaksanakan, merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita. Itu adalah ilmu batin. Yang kerennya istilah adalah ilmu tasawuf. Dipraktekkan di dalam torikoh. Maka wajib setiap individu kalau mau belajar tentang ilmu batin, itu adalah di ilmu torikoh. Banyak di Indonesia ini ada 43 torikoh al-mu'tabaroh. Torikoh Qadiriyah, torikoh Tijaniyah, torikoh Naqsabandiyah, torikoh yang lain. Yang penting ittisalus sanad. Ada mursyidnya yang bersambung pada Rasulullah SAW. Begitu pula fikih, dari ustadz ke ustadz yang tahu ada padokannya. Ada kitab yang diajarkannya. Maka inilah pentingnya kita belajar ilmu zahir dan ilmu batin. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Agar ilmu itu berkah, maka cara mendapatkannya ada proses-prosesnya, ada etikanya. Bagaimana seorang mursyidnya, seorang guru itu yang baik, ahli ilmu dan ahli amal. Bukan kita dapatkan dari ya ustadz yang hanya sekedar qila wa qaulu saja yang tidak akhlaknya belum kelihatan. Maka wajib bagi kita mencari ustadz di sekitar kita yang bisa diteladani, yang bisa ditanyakan ilmunya dan ahli amalnya. Ini sebenarnya yang wajib. Sehingga mencari mursyid itu, mencari guru yang baik, meskipun berseberangan di pulau, kita wajib mencarinya. Cuma persoalannya kita lebih praktis mengambil guru itu hanya dari googling saja, dari YouTube. Oke lah sebagai pengetahuan gak apa-apa. Tetapi guru yang harus memberikan keberkahan adalah guru yang talaki, yang berhadapan, yang kita mengambil keridhoannya. Ada ijazah yang diberikannya. Ilmu fikih kita belajar sorogan kepada ustadz-ustadz di pesantren. Itu ada sanadnya. Ilmu batin rohaniyah dari mursyid-mursyid thariqah yang juga bersambung sanadnya Rasulullah. Jadi ini sebenarnya cara kita mendapatkan ilmu. Kata Imam Al-Ghazali disebut
fardu ain, itu adalah kewajiban kita untuk diri kita. Kenapa? Untuk bekal dunia dan akhirat. Ketika seseorang mengamalkan ilmu agama tanpa ada guru yang bisa untuk meluruskannya, kesalahan-kesalahan itu akan ditanggung oleh sendiri. Kalau ada gurunya akan memberikan jaminan-jaminan, akan memberikan syafaat, kira-kira memberikan pertanggungjawaban. Tapi kalau kita belajar hanya dari Google, bukan tidak boleh, hanya untuk pengetahuan, tapi perlu dikonfirmasi, belajar kembali kepada guru-guru, para ustadz-ustadz. Jangan malas bertanya. Di dalam pengetahuan Islam, dalam ta'lim muta'alim, bahwa syarat ilmu itu akan didapatkan karena ada guru yang bisa dijadikan rujukan. Kemudian ada motivasi bagi murid untuk ingin belajar. Kalau kita terlalu disibukkan oleh pekerjaan, berilah kesempatan waktu 1 bulan sekali ataupun 1 minggu sekali kita mencari belajar agama. Kemudian syarat yang lain adalah ada kesungguhan, dan kesungguhan ini adalah memberikan motivasi untuk mendapatkan ilmu. Kita menelaahnya, membacanya, mendengarkan dan sebagainya. Kemudian ada waktu yang diberikan, karena waktu ini adalah membutuhkan kesempatan kita, tidak terus-menerus kita mencari kerja. Minimal di majlis-majlis ilmu seperti ini, adanya masjid-masjid, tempat majlis ilmu, kita berikan waktu untuk menyerap ilmu. Dan yang terakhir adalah perlu biaya juga, al-bulghah. Bulghah ini adalah orang mencari ilmu pasti harus ada yang sesuatu dikeluarkan, membeli kitab, membaca, atau kita transportasi untuk menuju tempat ilmu, itu pasti ada perlu. Karena modal ilmu pengetahuan ini ya perlu ada modalnya. Tetapi Allah akan mengganti orang yang mengeluarkan di jalan Allah, makanya sabilillah atau ibnu sabil, sama juga jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memberikan manfaat bahwa kita sebagai orang Islam tidak pernah putus harus mencari ilmu terus-terusan, waktu ke waktu, selain ibadah, ilmu dan amal. Oleh karena itulah Bapak sekalian, mudah-mudahan kebodohan selama ini yang kita miliki akan segera hilang dengan adanya di majlis-majlis ilmu. Selain majlis ilmu, tentu kita punya juga waktu harus mengurus rohani kita di majlis zikir. Ada majlis ilmu, ada majlis zikir. Kita cari 2 tempat itu untuk mengisi makanan rohani kita. Karena kata Imam Al-Ghazali, badan kita ini yang fisik perlu makanan-makanan jasmaniah, vitamin, karbohidrat, mineral, kalsium, itu adalah untuk fisik. Tetapi makanan rohani kita itu perlu juga makanan-makanan yang bersifat rohaniah. Mafrudat, sholat-sholat fardu ataupun pekerjaan-pekerjaan amalan yang difardukan oleh Allah, itu adalah karbohidrat. Nafilah, itu adalah protein, kalsium. Zikir dan sholawat itu mungkin adalah vitamin dan mineral untuk kepentingan rohani. Karena sehatnya jasmani itu akan ditunjang 85% oleh kesehatan rohani. Kalau orang rohaninya sakit, fisiknya juga akan sakit. Orang mudah stres, gelisah, resah, itu cirinya rohaninya sakit. Makanya orang yang kuat rohaninya akan kelihatan tenang, hidupnya tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi porosnya rohani itu adalah kesehatan rohani ada di dalam batin kita, dan kita harus mengurusnya. Jangan kita dipandang sebagai manusia zoluman jahula, bodoh dan tidak mengerti, serta zalim pada diri sendiri. Kalau kesehatan fisik kita selalu mengutamakan pakaian dibagus-bagus, olahraga, sesuatu dimanjakan untuk fisik, tetapi rohani kadang-kadang menjerit. Ketika rohani sedang kekurangan energi, kekurangan vitamin, maka muncullah kegelisahan, keresahan. Disitulah sebenarnya kita sedang zalim pada diri kita sendiri. Oleh karena itulah, satu hal yang aneh, ketika orang sakit fisik segera dia mencari obat. Tetapi ketika sakit rohani,
Dia membiarkannya sehingga merana orang itu, stres, kemudian menjadi berfrustasi. Ini penyakit rohani. Segeralah cari obatnya, maka jagalah keseimbangan kita, makanan rohani dan jasmani. Makanan rohani itu adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Makanan jasmani tentu sudah Bapak sekalian ketahui, ada kalsium, mineral, vitamin dan sebagainya. Maka jagalah, rawatlah tubuh kita ini, tetapi rawat pula rohani kita dengan ilmu. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.